Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala hanyalah milik Allah semata. Karena berkat nikmat hidayah, inayah dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di tol gratis dengan keadaan iman dan Islam. Tanpa kedua nikmat ini, segala kegiatan yang kita lakukan tidak akan bernilai di hadapan Allah. Nikmat Islam, khususnya menjadi Ahmadi, tidak diberikan kepada semua orang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur karena Allah telah menanamkan keimanan itu di hati kita. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan penerusnya di akhir zaman, yakni Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Karena berkat perjuangannya lah kita dapat menikmati manisnya Islam Ahmadiyah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jamaah yang dimuliakan Allah. Rumitnya persoalan hidup yang kita hadapi terkadang menimbulkan sebuah pertanyaan akan peranan agama di dalam mengendalikan kehidupan manusia. Saat begitu banyak orang yang menganut agama, tetapi ternyata agama seolah tidak bisa memberi solusi bagi persoalan hidup manusia. Keculasan, kebohongan, dan kerakusan yang sebenarnya dilarang dalam agama justru menjamur di semua kalangan. Manusia tidak bisa lepas dari agama, sebab agamalah yang mengatur tata kelola kehidupan manusia hingga terjadi kedamaian dan ritme hidup sebagaimana mestinya. Agama adalah pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau tidaknya seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang diyakini. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah. Agama merupakan petunjuk Tuhan kepada manusia agar manusia tahu apa yang mesti dikerjakannya semasa di dunia, sehingga kelak bisa selamat kembali kepada Tuhannya. Agama merupakan tongkat untuk petunjuk jalan bagi orang-orang yang buta akan nilai-nilai moral dan norma-norma agama yang berlaku di masyarakat. Dengan memiliki agama, seseorang akan selalu berada pada jalan kebaikan dan kebenaran yang dapat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Agama adalah segalanya bagi kehidupan manusia, karena agama adalah tiang dari segala tiang di dunia yang jika tiang itu runtuh maka manusia berada pada kerugian. Seperti dikatakan Buya Hamka, agama laksana tali kekang kuda manusia, di mana ajaran-ajaran agama dan ibadah yang mesti dilaksanakan menjadi alat bantu agar manusia tidak menggunakan akal untuk merusak kemanusiaannya. Akal berkembang liar, nalar bisa cerdas menggali potensi dunia, bisa rakus jika bersanding dan bekerja sama dengan hawa nafsu, bisa membunuh dan merusak alam melebihi apapun karena potensi akal memang bisa melakukan itu. Banyak bukti orang-orang sukses ternyata tidak hanya memiliki kecerdasan spiritual yang bagus. Banyak pula yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, tapi tidak bisa mencapai sukses sebab keseimbangan kecerdasan spiritual dan intelektual sangat menentukan masa depan seseorang. Cara pandang di atas akhirnya memang membuktikan fitrah manusia membutuhkan kehadiran ajaran agama. Agama menjadi pengendali dari kecerdasan akal yang memang membutuhkan tali kekang. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
jemaah yang dimuliakan Allah. Masih mau dalam bukunya Inti Ajaran Islam bagian pertama menjelaskan, tujuan pokok menganut suatu agama adalah kita memperoleh kepastian berkaitan dengan Tuhan yang menjadi sumber keselamatan, seolah-olah kita bisa melihat wujudnya dengan mata kita. Unsur kejahatan dalam dosa akan selalu mencoba menghancurkan manusia, di mana seseorang tidak akan bisa melepaskan diri dari racun fatal dari dosa sampai ia meyakini sepenuh hati beriman kepada Tuhan yang maha sempurna dan maha hidup, yang akan menghukum para pendosa dan mengganjar yang mutaki dengan kenikmatan yang kekal. Merupakan pengalaman umum bahwa jika kita meyakini akan efek-efek fatal yang ditimbulkan sesuatu, maka dengan sendirinya kita tidak akan mendekatinya. Sebagai contoh, tidak akan ada orang menenggak racun dengan sadar. Tidak juga ada orang yang dengan sengaja berdiri di depan seekor harimau liar. Atau tidak juga ada orang mau memasukkan tangannya ke lubang ular berbisa. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah. Lalu, mengapa orang melakukan dosa secara sengaja? Sebabnya adalah karena ia tidak memiliki keyakinan penuh mengenai hal tersebut, sebagaimana dengan hal-hal lain yang dicontohkan tadi. Tugas pertama seseorang dengan demikian adalah berusaha memperoleh keyakinan mengenai eksistensi Tuhan dan menganut suatu agama yang melalui mana hal itu bisa dicapai, agar dengan demikian ia akan menjadi takut kepada Tuhan dan menjauhi dosa. Lalu bagaimana bisa memperoleh keyakinan demikian? Jelas bahwa hal seperti itu tidak akan bisa didapat hanya melalui dongeng-dongeng. Tidak juga bisa diperoleh melalui argumentasi saja. Satu-satunya cara untuk memperoleh keyakinan adalah dengan mengalami pendekatan dengan Tuhan berulang kali melalui bercakap-cakap dengan wujudnya, atau dengan menyaksikan berbagai tanda-tandanya yang luar biasa, atau juga melalui kedekatan dengan seseorang yang memiliki pengalaman demikian. Tujuan suatu agama adalah agar manusia memperoleh keselamatan dari hawa nafsunya dan menciptakan kecintaan pribadi kepada Allah yang Maha Kuasa melalui keimanan kepada eksistensinya dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian merupakan surga yang akan terwujud dalam berbagai bentuk di akhirat nanti. Tidak menyadari akan adanya Tuhan dan menjauh dari wujudnya adalah neraka yang akan berbentuk bermacam-macam di akhirat nanti. Dengan demikian, tujuan hakiki seseorang manusia sewajarnya adalah beriman sepenuhnya kepada Dia. Tujuan dari menerima suatu agama adalah agar Allah yang maha tegak dengan zatnya sendiri dan yang tidak membutuhkan akan ciptaannya ataupun sembahan dari ciptaannya akan berkenan dengan diri kita, sehingga kita bisa memperoleh rahmat dan kasih-Nya yang bisa menghapus noda dan karat dalam batin. Dan dengan cara demikian dada kita akan dipenuhi dengan keyakinan dan pemahaman. Hal seperti itu tidak akan mungkin bisa dicapai oleh seseorang manusia melalui upayanya sendiri. Karena itu Allah yang Maha Agung yang menyembunyikan wujudnya seperti roh, malaikat, surga, neraka, kebangkitan, kenabian dan lain-lain yang hanya akan dibukakan sebagian saja melalui penalaran, akan menunjuk hamba-hambanya yang akan beriman pada semua misteri itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada layanan tol gratis kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Dan saya berharap dengan mendengarkan tol gratis ini dapat meningkatkan itaat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah ilmu khususnya tentang perlunya manusia beragama. Akhir mudawana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.